Di sebuah pesawat ruang angkasa, seorang gadis bernama Nina sedang asyik menonton aksi pahlawan super favoritnya P-Man di TV. Nina bertugas menjaga Mongu, makhluk luar angkasa yang berbahaya jika terlepas. Saat Nina melaporkan tugas hariannya pada sang kapten, tiba-tiba pesawatnya terguncang. Sebuah asteroid telah menabraknya. Nina pun segera bergegas mengecek kapsul di ruang bawah. Betapa terkejutnya Nina, Mongu terlepas. Dengan tubuhnya yang lunak memudahkannya keluar dari pesawat. Sayang, Nina tak berhasil menangkapnya karena motornya mogok di jalan. Mongu menuju planet di mana pahlawan super favoritnya berada, yaitu Bumi. Di taman belakang, 5 sahabat bekerja keras membuat rumah pohon kecuali si Nobita yang malah asyik makan dorayaki sambil nonton film favoritnya. Oh jelas, Doraemon langsung ngomel-ngomel. Oi Nobita, kamu kan yang pengen berkemah di rumah pohon di liburan musim panas. Yang lain pada kerja, kamu malah enak-enakan nonton sambil makan. Terus aja tuh Doraemon marah sama Nobita. Baru berhenti saat ada iklan dorayaki lewat. Langsung Doraemon mengeluarkan alat dari kantongnya. Getah TV, dicomotlah tuh dorayaki yang ada di TV. Dalam sekejap, dorayaki yang di TV langsung berpindah ke tangannya. Tiba-tiba saja sebuah benda jatuh mengakibatkan guncangan hebat di sekitar mereka. Semua panik menuju ke arah benda itu terjatuh. Ditemukan lubang menganga, tapi tidak ditemukan apa-apa. Tanpa sepengetahuan mereka, Mongu telah menyelinap pergi dari lubang tempatnya terjatuh, masuk ke dalam salah satu dorayaki. Padahal Nobita melihat ada yang aneh di dalam dorayaki itu. Tapi ya Nobita diem aja saat Doraemon memakannya. Alhasil, Doraemon merasakan sedikit aneh dalam tubuhnya dan mengalami cegukan. Karena Doraemon terlihat baik-baik saja, ya udahlah, nggak ambil pusing lagi si Nobita. Nah, di sore harinya mereka pulang. Pondok yang mereka buat hampir selesai, tinggal pasang pintu dan jendelanya saja. Besok mereka sudah siap untuk berkemah. Ada beberapa kejadian aneh setelah mereka pulang ke rumah. Porsi makan Doraemon jadi lebih banyak dan dia sering ngalamin cegukan. Malamnya ada rakun besar berkeliaran di jalan. Kebetulan bertemu Papa Nobita sepulang kerja. Yang lebih mengejutkan lagi nih terjadi di pagi harinya. Ditemukan banyak ranting daun di tempat tidur Doraemon. Selain itu, semua makanan di dalam kulkas hilang, habis nggak tersisa. Nobita segera pergi menuju bukit belakang. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Nina yang sedang membaca buku biografi pahlawan super favoritnya, P-Man. Masih ingat kan kalau Nina ini bukan dari bumi? Jadi untuk bisa berbicara dengan Nobita, Nina langsung mengaktifkan alat penerjemah otomatisnya. Tak memerlukan waktu lama, mereka pun langsung akrab membicarakan pahlawan super favorit mereka. Siapa lagi kalau bukan P-Man? 失礼。ももさせてなかったわ。
Di tempat berbeda, Giant, Sunio, Shizuka, dan Doraemon yang telah sampai sangat terkejut melihat rumah pohonnya sudah rusak berantakan. Makanan yang disimpan di sana habis semua. Terdapat jejak kaki lumayan besar di sekitar pondok. Mereka menyangka itu adalah beruang, tapi mereka sudah kehilangan jejaknya. Nobita yang baru datang bersama Nina juga kaget melihatnya. Alat deteksi milik Nina berbunyi, pertanda ada Mongu di sekitar tempat itu. Nina pun segera pergi mencarinya, sekaligus mengingatkan mereka untuk bilang pada Pinkman jika planetnya sedang bahaya. Nah, dari sini bisa dibilang ya kalau Nina itu menganggap jika Pinkman itu benar-benar ada, padahal kan itu cuman tokoh film di TV aja. Apa boleh buat, karena pondoknya rusak, mereka pun berkemah dengan rumah pohon dari alat Doraemon, yaitu seperangkat penumbuh rumah pohon. Tinggal tanam benihnya lalu siram untuk mengatur ukuran rumah pohon buat 5 orang. Jadi deh, rumah pohon dengan 5 kamar untuk masing-masing orang, lengkap dengan arena bermain dan fasilitas di dalamnya. Kayak di hotel aja ya. Tahu gini, kenapa nggak sedari awal aja dikeluarin, biar nggak capek-capek buat rumah pohonnya, iya kan? 今日のキャンプ、まあ見てて。ツリーハウスの種は植えでいいかな。当てするんだ。5人だけ。これは？そっちは寝室。すげえ！あっという間にできた。すぐそういうことよ。があるなら最初から出せばいいの。 Nah, agar nggak kejadian lagi kayak kemarin, sekaligus biar tahu nih siapa sih yang ngancurin pondoknya, terdapat dek pengintai di atasnya. Jadi dari sini seluruh kota bisa kelihatan. Agar aman, mereka memasang alarm, pemancar cahaya, juga tali lubang jebakan di sekitarnya. Siapapun yang menginjaknya akan terperangkap. Ketika waktunya makan, Sunio bercerita jika gudang supermarketnya juga diserang. Pelakunya sama dengan yang menyerang rumah pohon mereka. Satpamnya memergoki seekor rakun raksasa berada di sana. Ada juga yang mengatakan jika rakun raksasa itu mengejar truk pengangkut makanan. Hingga kini rakun itu belum tertangkap. Setelahnya mereka bisa bersantai di kamar masing-masing, kecuali Nobita yang harus tetap mengerjakan PR-nya ditemani Doraemon. Nah, saat Doraemon sudah ngantuk banget, dia pun keluar. Sesaat kemudian Nobita mendengar suara di luar dan melihat rakun raksasa berjalan. Tanpa pikir panjang, Nobita pun berniat mengikutinya. Kemudian sistem alarm berbunyi, bertanda ada yang tertangkap, yang ternyata adalah Doraemon. Semua pada gak nyangka, kok bisa ya? Ini nih namanya senjata makan tuan. Kasihan Doraemon. Doraemon? Sementara itu, Nina tak menemukan jejak Mongu. Hal itu dilaporkan pada sang kapten. Menurut sinyal yang diperolehnya, Mongu sudah ada dalam tubuh makhluk hidup. Mereka harus segera menanganinya karena waktunya terbatas.
Nobita bertemu lagi dengan Nina sepulang sekolah di bukit belakang. Setelah ngobrol-ngobrol ini itu, barulah Nobita tahu nih kalau Nina bukan berasal dari bumi. Dia lagi berburu hama luar angkasa, semacam parasit, yaitu mongu. Nah, makhluk itu dapat memasuki tubuh seseorang dan mengendalikan tindakannya saat sedang tidur. Karena itulah makhluk ini bisa tumbuh sangat besar tanpa diketahui. Banyak planet telah musnah karena ulah mongu. Dia akan makan apa saja yang ada di sekitarnya sehingga membuatnya menjadi raksasa seukuran sebuah planet, melahap apapun dalam sekali telan. Orang-orang Nina sudah berhasil menangkapnya, tapi mongu kabur. Nobita pun memberitahukan soal mongu pada Doraemon, juga rencana Nina yang akan menangkapnya malam ini. Nah, ketika melihat cegukan Doraemon belum hilang juga, Nobita pun teringat akan kejadian-kejadian kemarin yang membuat Nobita curiga. Jangan-jangan mongu ada di tubuh Doraemon nih, apalagi melihat keanehan pada diri Doraemon saat ini. Tapi itu hanya sekedar pikiran Nobita saja. Nina telah bersiap memasang perangkap dengan buah yang dibawanya untuk menangkap mongu. Rencana Nina berhasil. Mongu yang ada di tubuh Doraemon tertarik pada aroma buah itu dan berjalan menuju tempat Nina. Nobita yang terbangun dan melihat sendiri perubahan Doraemon jadi rakun raksasa segera mengikutinya, berusaha menyadarkannya tapi nggak mempan. いらっしゃいモング。この匂いできっとおびき出せるはず。待ってよドラえもん。待ってって。起きてよドラえもん。目を眠っている時だけ。ドラえもん。 Sementara Nina telah bersiap dengan sinar pembeku. Cairan itu akan membekukan Doraemon sehingga bisa mengeluarkan mongu yang ada di dalamnya. Kalau mengenai manusia sih, sinar pembeku itu nggak akan bahaya. Tapi kalau untuk robot bisa saja membuatnya rusak. Dengar kayak gitu, tentu saja Nobita nggak rela dong, sehingga menghalangi tembakan Nina yang diarahkan pada Doraemon. Cairan itu pun jatuh membekukan apa saja yang disentuhnya. Beruntung sepatu Nina hanya terkena sedikit, tapi mampu membuat Nina sulit bergerak. ドラえもんに寄生してねのび太。何？そんな。して人間に害はないわ。なんよ。寄生された人間ごとないけど、もしかしたらロボット？でも他に手段はないの。宇宙の平和のためよ。なんてことするのNobita langsung mengambil beberapa buah agar mongu mengikutinya menuju jebakan yang dulu mereka pasang di sekitar rumah pohon, dan itu berhasil membangunkan Doraemon. こっちこっちやめてその調子ほらこっちこっちあれだ Mereka pun tetap bersembunyi dari Nina. Melalui TV waktu, mereka dapat melihat jika kerusakan yang terjadi di rumah pohon akibat ulah Doraemon. Doraemon langsung mendeteksi tubuhnya dengan alat canggih agar bisa disembuhkan. Sayang, alat itu malah mengatakan untuk pasrah saja karena nggak bisa disembuhkan. Doraemon mulai mengeluarkan satu persatu alat di kantongnya agar bisa mengeluarkan mongu, tapi usahanya sia-sia, nggak ada yang bisa, hingga membuat Doraemon lelah dan ngantuk.
tubuh Doraemon mulai tumbuh besar hingga akhirnya tersadar saat terdengar dering telepon dari Dorami yang mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Nobita langsung menyuruh Dorami untuk datang. ロボットだぞ。自分のことぐらい諦めましょう。そんなんじゃ出ないと思う。ちょっと大丈夫？ダメだよドラえもん、起きて。お兄ちゃん、お誕生日を。何よその言い方。空気のじゃあすぐに来て。Mereka kini berada di rumah pohon. Dorami sudah memasang filter kamuflase ke pemancar cahaya sehingga tempat itu menjadi tak terlihat dari jarak jauh. Nah, untuk menyembuhkan Doraemon, mereka menggunakan mini Dora untuk masuk ke dalam tubuhnya. Tapi makhluk itu seperti air. Mini Dora kesulitan menangkapnya. Dorami pulang ke abad 22 guna mencari solusinya. Sambil menunggu Dorami kembali sore nanti, biar nggak bosen, mereka pun memancing ikan mainan. Tapi malah membuat mereka ngantuk. Alhasil Doraemon mulai berubah. Langsung Nobita menyiram air sehingga Doraemon tersadar. Saat itulah Nina menemukan mereka. Terpaksa Nina harus menembak Doraemon dengan sinar pembeku. Waktunya sangat terbatas. Mongu akan benar-benar mengendalikan Doraemon dalam waktu 3 hari sejak masuk ke tubuhnya. Setelah dihitung-hitung, waktunya tinggal 3 jam lagi. Jika batas waktu habis, Doraemon nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi nggak bisa menunggu sampai Dorami kembali. Meski Doraemon bersedia, tapi Nobita tetap nggak mau. もう眠くって。姉ちゃん、ニーナちゃんが夜までに解決方法を見つけ。ダメ。モングは夜？それじゃあ起きた時間から計算して、あとさ相手の体を乗っ取ってしまうの。戻れないわ。そしたらモングに体を乗っ取られてドラえもんが壊れちゃう。だからでも勝ちかダメだって。寝なければいいだ。仕方ないよ、体を乗っ取る。そうだニーナ、あのお菓子まだ。 Kemudian Nobita teringat nih untuk memberikan Doraemon snack yang dibawa Nina kemarin. Setelah dimakan, rasa snack itu benar-benar membuat ngantuk Doraemon hilang. Nobita dan Nina berencana mengambil snack itu lagi ke tempat Nina. Sementara Doraemon tetap menunggu Dorami. Belum lama mereka berangkat, harus balik lagi saat melihat Doraemon jadi rakun raksasa. Itu karena Doraemon pingsan saat ketakutan melihat tikus. 眠気そうだやん。よかった。すぐ戻るから。僕も手伝うから。いいけど。どうして？ Agar tak pergi ke kota, mereka mengalihkan perhatian Doraemon yang telah menjadi rakun raksasa untuk naik ke rumah pohon. Nobita akan terus menyiram air pada pohon itu agar terus tumbuh ke atas. Ini nih yang kadang bikin kesel. Situasi lagi genting, ada aja hambatannya. Motor Nina mogok lagi. Tapi Nobita terus berlari secepat mungkin dari kejaran Mongu agar bisa menyiramkan airnya. Lagi-lagi nasib baik nggak berpihak pada Nobita. Buah dan penyiram malah lepas terjatuh.
Beruntung Giant dan Sunio datang dengan membawa buahnya. Mongu tetap terus memanjat ke atas mengikuti mereka. Sementara Shizuka datang membawa penyiramnya juga memberikan baling-baling bambu pada Nobita. Rupanya mereka diberitahu Dorami untuk ikut membantu. Sedangkan Dorami akan segera datang menggunakan mesin waktu. あれはドラミちゃんに今タイムマシンで向かって Mereka kehabisan air dan buah sehingga tak bisa lagi mengalihkan perhatian Mongu. Bersamaan dengan kebingungan mereka tak tahu lagi mau berbuat apa. Secara tak sengaja Nobita memencet tombol reset pada penyiramnya. Secara otomatis rumah pohon pun mulai runtuh. Mongu dan Nobita terjatuh. Beruntung motor Nina bisa jalan lagi sehingga bisa menyelamatkan Nobita. そんな Sementara Mongu berjalan menuju kota bersamaan dengan pemberitahuan dari sang kapten yang kini sudah berada di atmosfer planet. Berniat meluncurkan rudal pembeku, mereka disuruh pergi ke tempat aman. Namun Nina meminta kesempatan untuk diberikan waktu sedikit lagi. Sang kapten pun setuju dan hanya memberikan waktu 15 menit. Padahal Nina nggak punya rencana apapun, berharap Pimen datang membantunya. Apalagi rumah pohon sudah benar-benar runtuh. Nobita pun langsung meminta Dorami agar mengeluarkan karakter Pimen di TV untuk menolongnya. あります。チャンスをください。から避難しろ。そんな15分だけ待とう。パーマン様が助けてくれたらもちろんあるわけない。もしもしドラミちゃん、今スネ夫さん、あれはテレビの中だけ。どうしよう、お願いがあるんだ。あとはあれスネ夫さんのテレビの中からどこ行っちゃったのよ。 Dorami yang telah menemukan solusinya menyuruh mereka masuk ke tubuh Doraemon dan menangkap makhluk itu dengan sarung tangan air. ニナ、お願い。もちろん水手袋。分かったな。あなたもお願いね。おさいた。後でサインしてもらっても。あいつやって。捕まえた。 Pada akhirnya mereka pun berhasil menangkapnya dan Doraemon kembali normal. Yang paling membahagiakan, ulang tahun Doraemon kali ini dirayakan bersama semua teman-temannya. Sampai jumpa lagi, dadah.